Selamat siang Nawang Kreatif Kota Malang dan Malang Raya. Selamat bertemu kembali dengan saya di podcast MCC Masuk Pak Eko. Pada hari ini saya akan mengundang, ini adalah seorang laki-laki, mungkin tingginya lebih dari saya, tapi ada yang sama mungkin kita agak sedikit gunawan, tapi gundul menawan. Artinya apa? Kalau gundul itu kita berarti sudah pernah gondrong. Ini sekarang hari ini saya bersama Bapak Oliver Paulus. Ini beliaunya ini adalah profesinya notaris, kemudian pengusaha, dan yang paling keren saya gak melihat keduanya, tapi yang paling keren adalah dia seorang runner. Saya melihat dulu beratnya 100 kilo lebih ya, 100 kilogram lebih. Ternyata setelah mengikuti beberapa olahraga dan lain sebagainya, kayaknya yang cocok adalah runner, lari. Bukan lari dari kenyataan, tapi runner. Ada beberapa hal pengalaman beliaunya kemana-mana, dan juga pernah membuat suatu event Malang Marathon Internasional yang ada di Malang yang pertama dan sukses. Dan juga dapat diapresiasi oleh semua masyarakat dan semua runner di Indonesia. Dan pada hari ini dia juga nggak kapok-kapok, tetap mengadakan dan membuat event lari juga, namanya Emba Run Malang 10K. Run Malang 10K, dan ini luar biasa. Dan ini juga saya kira sudah banyak sekali ditunggu-tunggu oleh masyarakat, dan hari ini saya ingin tahu ceritanya bagaimana gitu loh. Artinya setelah jadi notaris, pengusaha, kemudian menjadi runner, ngatur waktunya dan lain sebagainya. Ini yang kita belum tahu. Kadang-kadang kita sendiri ngatur runnernya aja waktunya juga bingung. Nah, ini saya ingin tahu bagaimana pengalamannya dan bagaimana berdampak kepada daerah, kemudian bagaimana mengatur waktunya sebagai notaris, pengusaha, runner, dan juga kayaknya juga peduli pada wong cilik. Ini bukan kampanye, peduli wong cilik ini untuk masalah ekonomi mikro yang ada di Kota Malang, merupakan spot tourism. Kan kita sapa langsung ya. Selamat siang Bapak Paulus. Salaman Brother Paulus. Nah, kita tidak salah paham. Ini teman juga ini masalahnya. Pak Paulus, ini beberapa kali ada event-event lari yang dilaksanakan di Malang, baik itu di Pauluran dan lain sebagainya. Saya ingin tahu, ceritakan sih bagaimana sih mengatur waktu, kemudian misinya apa mengadakan running maraton yang ada di Malang. Wah, ini langsung aja nih ya, langsung ya, mungkin perkenalkan, nama saya Paulus Oliver Yusuf. Kebetulan saya kelahiran Malang, saya orang Malang asli. Bahasanya saya Arema Malang. Malang ini. Ya, saya mungkin cerita flashback ya sekilas. Dulu saya ini gemuk. Dari awal orang tua ayah saya itu ada mengidap diabetes, ada mengidap darah tinggi. Ya. Otomatis bawaannya akan membawa ke saya. Dulu saya gemuk. Suka makan berarti? Ya, makan. Wah, yang penting kenyang. Makan itu harus porsi double. Kemudian berat 100 kilo, pengen kurus nggak bisa. Mulai hampir 9 tahun lalu saya mencoba untuk merubah pola hidup. Jadi saya coba mengurangi makan, saya coba mengubah pola dengan suplemen. Akhirnya dari berat yang hampir 100 saya bisa turun hampir 80. Kemudian saya mencoba ikut event lari. Kemudian kebablasan dari lari 5 kilo, 10 kilo sampai 4 maraton. Nah, mungkin kalau boleh cerita, saya sudah maraton hampir yang ke-26 kali. Jadi kemarin saya habis pulang dari Sydney Marathon di Australia. Maraton ya? Full maraton. Jadi gampangannya kalau kita ngomong dari Malang itu sampai Pandaan. Ya, seperti itu. Ya, terus dari itu saya inisiatif, kenapa sih kok di Malang itu tidak ada event lari yang sekelas yang saya ikuti di dalam negeri maupun di luar negeri. Padahal sisi lain di Kota Malang itu hawanya bagus, sangat dingin, kemudian rutenya flat. Kenapa kok nggak ada investor yang mau datang ke Kota Malang? Akhirnya saya waktu itu inisiatif tahun 2018. Waktu itu juga disupport sama Pak Eko juga. Kita bikin acara Malang Marathon, sampai 21 kilo. Sukses banget. Peserta hampir 2.000 lebih, antusiasme sangat tinggi, sampai di media massa pun membicarakan itu. Tapi kemudian karena suatu hal saya tidak melanjutkan untuk next selanjutnya, seperti itu.
Kemudian setelah itu saya mengikuti event sampai ke luar negeri. Saya juga salah satu 6-star World Major Marathon. Wah, saya sudah daftar di Indonesia itu sudah hampir 100 orang. Saya salah satunya, dan kebetulan kalau kita ngomong menteri yang sudah mencapai itu Menteri Bang Sandiaga Uno. Oh, itu mengikuti ya. 6-star itu adalah kita keliling 6 kota dunia. Mungkin di Tokyo, di London, di Berlin, di Amerika itu ada Chicago, New York sama Boston. Kemarin saya sudah 6 kota saya selesaikan. Nah, saya itu cuma berpikir kenapa kok Malang ini kok nggak ada gregetnya seperti itu. Potensinya besar ya. Potensinya besar karena rutenya flat dan dingin saya bilang. Cuma memang mengingat wilayah Malang tidak sebesar kota-kota yang lain, otomatis saya menginisiatif dengan teman-teman, bukan saya sendiri, untuk mengadakan event yang berstandar nasional untuk 5 dan 10 kilo. Tidak jauh-jauh 5-10 kilo, tapi kita bikin event yang bagus Pak Eko. Karena sekarang dengan kota-kota lain yang seperti yang sudah ada, seperti di Semarang, itu dia mengadakan hampir 5-10 kilo, tapi animonya sangat bagus. Saya ingin meniru itu dengan hadiahnya yang sekarang kita adakan 400 juta. Lebih tinggi ya, lebih tinggi yang lain ya. Kalau kita kerja enggak mau kalah Pak. Iya, ini harus lebih total tinggi. Ini. Total, kalau Semarang setahu saya cuma 300, kita 400. Kemudian kita banyak disupport sama Emba Jin. Makanya kita temanya kali ini adalah Embaran Malang 10K. Sponsor utama. Ya, rencana kita mau adakan 26 Januari 2025. Punya orang Malang juga ini ya? Orang Malang, arek Malang yang memang support untuk kegiatan lari dan support untuk di Kota Malang. Jadi Emba Jin, produksi di Malang, pemilik orang Malang, peduli orang Malang. Nah, luar biasa. Berarti ini karena banyak ini ya, makanan yang cukup terkenal, hotel, tempat wisata, sehingga kita kolaborasikan gitu ya Pak. Betul, kita ngomong efek. Setiap saya berkunjung ke suatu kota, baik di dalam luar negeri, kan tidak mungkin kita sendiri, kita pasti bawa teman atau mbak keluarga, bawa anak, mbak istri. Sekarang bayangkan kalau mereka ke satu kota, habis itu ke Malang, mereka tidak mungkin akan spend 1 hari, minimal 2-4 hari. Pasti mbak keluarga ya? Mbak keluarga nginep di hotel, makanan kuliner laku, kemudian snack-snack laku. Sekarang berapa efek sampingnya yang bisa didapat di pemerintah Kota Malang? Itu yang kadang tidak dihitung oleh pemerintah Kota Malang. Seperti itu. Makanya saya lihat di luar negeri pun pemerintah sangat support untuk event-event lari, karena mereka benefitnya dapat untuk dari segi pariwisata sama pendapatan dari F&B maupun dari hotel. Iya, betul. Seperti itu. Ya, ini memang sangat luar biasa karena ibaratnya kita mau memajukan daerah, orang bisa mengenal makanan dan kesenian serta daerahnya, itu harus mengadakan event ya. Betul. Jadi Pak Paulus ini Nawa Kreatif tidak hanya sebagai notaris, tapi juga ingin menghidupkan ekonomi mikro yang ada di Kota Malang. Dan ini harus diapresiasi. Kemudian untuk event itu nanti mengerahkan ini ya, kesenian. Ya, di setiap titik-titik kan ada titik-titik itu ya. Betul. Station water ya. Ya, pengalaman kita di event-event lain bahwa setiap ada event di kota tertentu kita menonjolkan kesenian daerah. Jadi kemarin kita rencana untuk Bantengan, seperti ya. Bantengan lagi hit ya kalau kalau di Tionghoa kan barongsai. Ya, barongsai. Kalau di sini kan Bantengan, gitu kan? Ada nanti ya. Rencana kita ada Bantengan, kemudian nanti rencana mau kita kerahkan untuk anak-anak sekolah, kalau mau nanti bisa, jadi untuk ciring namanya, kemudian juga untuk kesenian-kesenian daerah, misalnya wayang atau apa, nanti tinggal kita ngatur atau kerjasama seperti itu. Tapi jangan lupa ini anak kecil-kecil juga suka main bandengan juga ini. Ini perlu dikerahkan ini. Bukan dewasa. Tapi bandengan ini kan apa khas Malang ya? Saya nggak tahu ya. Apa? Iya, khas Malang kayaknya. Khas Malang ya. Kalau iso dinaikkan kan bagus untuk segi pariwisata. Sukanya kan yang berot-berot. Ini luar biasa Nawa Kreatif, sehingga event-event yang dibuat di Malang ini harus dibuat setingkat nasional dan internasional ya Pak. Iya, betul. Cuma waktunya ngatur ini Pak Paulus. Ini notaris ini istilahnya kan sudah sibuk sekali ya. Jadi pengusaha, notaris, running lah ini tidak boleh harus beriringan sejajar ini, nggak boleh tertinggalkan satu-satu ini. Gimana Pak Paulus ngaturnya ini? Ya, saya ngatur waktu, saya bagi anggaplah semua kegiatan itu adalah pekerjaan. Jadi kalau kita ngomong jam, saya bangun jam 4 pagi. Saya tadi pagi jam 5 sudah lari. Wah, ini luar biasa. Habis lari sempat tenis. Wos, Setelah itu saya jam 8, setengah 9 sudah di kantor.
Kemudian biasanya kita meeting untuk acara lari ini kita meetingnya di atas jam 5 sore ya. Ya, tapi saya jam 8 harus sudah pulang karena sudah ngantuk. Sebenarnya kalau kita ngomong efek dari lari sangat bagus karena kita mencapaikan diri, jadi otomatis tidur kita akan berkualitas, Pak. Iya, benar-benar. Jadi jam 9 pun saya sudah maksimal tidur, jam 10 lah maksimal, jam 4 saya sudah kembali bangun lagi. Ya, berarti otomatis sirkulasi hidup kita akan lancar seperti itu. Dan darah, oksigen, semua lancar. Berarti kayaknya ada 3 tip ya. Tidur berkualitas, makanan yang bergizi, belum tentu daging ya. Kemudian olahraga yang rutin. Nah, ini perlu dicontoh ini. Itu betul. Saya sudah mengalami kehidupan saya selama 9 tahun dan saya mengurangi kualitas untuk tidur, istirahat dengan lari saya imbangi seperti itu, Pak Eko. Nanti yang terlibat siapa, Pak Lus? Kalau ini untuk apa? Emba Run Tenki. Kalau terlibat sih dari teman-teman dari lari, dari panitia kita yang memang dasarnya suka lari, dari teman-teman komunitas lari Malang Raya. Kemudian juga kita disupport oleh Pak Dandim 0833, Bapak Aris yang support untuk bagian garda depan. Luar biasa Pak Aris. Pengawal. Kemudian dari pemerintah Kota Malang. Kita, Pak Wali ya. Pak Wali, Pak PJ, Pak Iwan Kurniawan kita juga habis hearing. Kemudian di Spora dari Pak Eko sendiri. Saya ini sebagai host. Jadi saya nggak usah sampaikan. Intinya kita full support dari pemerintah Kota Malang maupun dari segala instansi. Berarti semua instansi, komunitas semua mensupport ya. Support. Untuk kemudian untuk hadiahnya juga paling tinggi. Ya. Dan ini masyarakat juga antusias. Kayaknya sudah penjualan pertama ini. Kita sudah melakukan open sale. Awal kemarin kita early bird sudah sold out, kemudian flash sale juga sold out. Sekarang kita open reguler seperti itu. Target kita minimal 3.000 peserta. Minimal ya? Ya, untuk kategori 5 kilo dan 10 kilo. Berarti minimal 3.000 kalau bawa istri suami kali 2 tambah anak 1 sudah 9.000 nih ya? Ya. Tapi kita nggak usah mulu-mulu, anggaplah 3.000, anggaplah 40% aja orang luar kota. Anggaplah 40% itu lah 1.200. Otomatis mereka bawa 3 orang, anggaplah 3.600 dikali berapa hotel, dikali pendapatan makanan untuk di Kota Malang. Berarti ini hotel harus siap-siap ini sama kuliner. Untuk menyambut event ini ya. Minimal H-1 sampai H+2 ya? Ya, biasanya mereka datang 1-2 hari sebelumnya, setelah itu mereka masih enjoy 1-2 hari. Untuk pengambilan respectnya rencana di MCC. Ini di MCC ini. Ya, kebetulan di MCC. Ini harus diatur ini. Ya, diatur. Kira-kira tanggal berapa? Rencana kita eventnya tanggal 26 Januari 2025. Jadi untuk pengambilan respect H-2, jadi tanggal 24 dan 25 Januari, hari Jumat dan Sabtu. 24 dan 25. 25 Januari ada di MCC. Ini harus luar biasa nih, 3.000 orang naik ke MCC. Wah, kenapa memilih MCC? Nah, ini melihat situasi ini kan ekonomi kreatif. Di sini semua 17 sektor ekonomi kreatif, ada semua, ada hallnya, semuanya ada kuliner di sini. Nah, ini Pak Paulus ini sebagai orang Malang sudah melihat MCC dan lain sebagainya. Nah, ini ikut juga ingin mempopulerkan MCC, mengenal MCC kepada luar ya. Betul. Rencananya. Ya, sekarang kita lihat aja MCC kan Malang Creative Center, betul ya. Benar. Jadi otomatis adapun setiap kreativitas anak muda ada yang di Malang akan disalurkan di sini. Otomatis kalau misalnya mereka orang luar kota bisa datang ke sini, otomatis kan bisa melihat, MCC itu ada gedung yang besar ada di Kota Malang seperti itu. Untuk masyarakat. Otomatis biar lebih dikenal MCC. Waktu itu langsung terpikir, untuk pengambilan respect harus tempat yang representatif. Otomatis di MCC seperti itu. Wah, ini cukup lengkap sekali ini berbincang-bincang dengan Pak Paulus ini. Mungkin ada harapan. Ini harapan kepada masyarakat Malang dengan adanya Pak Paulus dulu 100 kilogram, sekarang menjadi berapa, 60 ya? Oh enggak, 77. Wah, ini semakin langsing ini. Langsing ini kadang-kadang langsing ini banyak orang suka ini. Suka langsingnya. Pas suka gundulnya sama-sama. Artinya sudah memotivasi, jadikan motivasi masyarakat bahwa dulu berat badan tambah,
sekarang sudah proporsional. Dan kemudian mengadakan event lari di Malang, kemudian ingin memperkenalkan potensi yang di Malang ini. Betul. Ini pasti punya harapan ini. Harapannya gimana? Kan nggak mungkin nggak punya harapan ini. Kalau saya pribadi, karena saya orang Malang, harapan saya Kota Malang itu akan lebih dikenal untuk baik nasional maupun internasional, Pak. Karena selama ini orang taunya Batu, Kota Batu, mohon maaf Kota Batu karena mereka wisata. Kalau Kota Malang itu mereka taunya adalah untuk kuliner. Saya ingin juga Kota Malang jadi jujukan untuk olahraga seperti itu. Karena kalau setiap event saya yang pernah di kota lain, harusnya ada template yang mana untuk 6 bulan ke depan setiap minggu itu harus ada event di kota. Itu biar apa? Menggairahkan Kota Malang. Kalau jalan macet, jangan macet karena jalan sempit, tapi macet orang wisatawan datang ke Malang. Otomatis semua akan hidup. Pasar Klojen hidup, Pasar Rodowo hidup, wisata hidup, makan rawon, makan pecel, semua akan hidup. Semua seneng. Saya juga seneng seperti itu. Seneng makan. Pendapatannya juga sama-sama baik. Otomatis kan daerah kan punya pendapatan, Pak. Iya benar. Kadang itu yang menurut saya tidak dipikirkan efek sampingnya. Makanya kalau boleh saran untuk pemerintah Kota Malang, bikinlah event mingguan. Jangan itu bulanan. Setiap minggu harus ada event. Jelas tunjukkan di kota-kota, di hotel-hotel itu loh, tiap minggu ada event ini. Jadi mereka biar jelas untuk jujukan ke Malang. Harus diekspos. Iya, mohon maaf, saya lihat di Solo, Solo. Saya waktu nginep Solo itu waktu di hotel sudah ada jadwal tiap minggu ada event apa, tiap minggu loh ada event. Padahal kalau kita mau Solo kotanya apa? Besar Malang loh daripada Solo. Malang, benar. Tapi kenapa kok mereka rata-rata banyak orang ke Solo? Padahal kalau Solo saya mesti ke Pasar Gede, makan dawet, makan timlo. Iya, sudah tak putar itu rute saya sekali kalau kuliner 10 tempat saya. Iya. Ya ini luar biasa. Artinya Bawah Malang ini lebih berpotensi untuk dikembangkan. Dari sisi kuliner, olahraganya, sportnya, kemudian dari keseniannya, semuanya besar. Nah, memang memerlukan ini turun tangan campur tangan teman-teman masyarakat Malang. Bagaimana bisa menghidupkan Malang? Nah, ini yang harus kita galakkan. Kemudian Pak terakhir mungkin ada sesuatu yang diinginkan. Apa ini kira-kira? Misalkan Malang ini ada hal yang harus kita support, baik kepada pemerintahnya maupun masyarakat yang peduli, mengajak kepada masyarakat bahwa Malang itu milik kita bersama, sehingga kita perlu membuat suatu event atau suatu kegiatan yang memang itu adalah memperkenalkan Malang. Mungkin banyak ada Pak Paulus lagi ya. ini yang perlu kan, itu perlu ini. Kita tidak pernah membebani kegiatan dengan support pemerintah dengan anggaran, tetapi kita memberikan kegiatan supportnya satu hanya memberikan kemudahan perizinan, kemudian kemudahan support yang lain kan gitu kan, karena wilayah di Malang cuma itu aja. Ya kalau saya sih untuk Kota Malang memang yang perlu diperhatikan adalah untuk perluasan jalan, Pak. Ya, karena jalan di Malang memang tidak ada perkembangan dibandingkan di kota-kota lain seperti di Surabaya. Kalau kita bandingkan 10 tahun lalu Kota Malang sama sekarang, jalannya perluasan juga tetap, Pak. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk cari pelebaran jalan atau perluasan jalan yang mana biar orang itu nyaman. Kalau dulu kita mau keliling kemana lancar, tiap minggu mesti macet. Ya bener macet, wah pasti banyak pendapatan. Kalau bagi kita orang Malang mau kemana-mana macet kita juga jenuh, Pak, seperti itu. Kemudian kalau bisa untuk dari pemerintah Kota Malang saya harapkan untuk kemudahan perizinan dalam segala hal, seperti kayak kita melakukan event yang sekarang ini terima kasih kita banyak disupport dari pemerintah Kota Malang. Sekarang cuma biar izin itu mudah, biar investor itu mau masuk ke Malang. Permudah untuk segala perizinan seperti itu. Ya memang dengan aturan baru yang pemerintah yang suruh seperti izin bangun harus PBG, harus LF, itu juga agak rumit sekarang Pak Eko. Gitu. Kebetulan saya juga seorang profesional pekerja, jadi saya juga tahu tingkat kesulitan untuk ngurus-ngurus sesuatu di Kota Malang. Ya mungkin itu. Jadi harapannya anggaplah kalau orang tangan itu terbuka. Jadi biar
buka masuk investor semua. masuk pendapatannya masuk gitu Pak. Iya, Itu yang mungkin perlu diubah mindsetnya dari segala pejabat instansi manapun Pak. Jadi jangan pola pikir yang pejabat, tapi sekarang waktunya untuk ayo investor datang ke Kota Malang. Membangun Malang. Bangun Kota Malang. Untuk masa depan. Iya, biar ada bangunan tinggi di Kota Malang. Saya boleh ngomong sejak berapa tahun ini tidak ada bangunan yang sangat tinggi masuk di Kota Malang Pak. Iya, hotel-hotel gitu ya. Iya. Terakhir ya, Grand Mercure ya. Iya, Grand Mercure. Sekarang tak lihat sudah ada perubahan aturan tentang ketinggian bisa 30 lantai nggak salah sekarang. Ya, 30 lantai ya. Iya, kalau dulu kan cuma 20 lantai. Ini luar biasa. Makanya kita bicara dengan Pak Paulus selalu awet muda. Ini mesti ada resepnya ini. Selalu awet muda ini resepnya apa? Makanan bergizi, hati ikhlas, kemudian melakukan apapun dengan penuh hati, ya, dengan menggunakan hati, gitu Pak Paulus. Betul. Gitu ya. Yang penting semangat. Ya. Ada lagi Pak Paulus yang disampaikan Pak Paulus? Ayo nih. Mungkin cukup itu aja. Cuma kebetulan kita mengadakan event Embaran Malang 10K. Kita mohon partisipasi dari teman-teman semua di Kota Malang maupun untuk runner untuk segera support kita untuk mendaftar ikut. Semakin banyak pelari yang ikut, otomatis akan semakin meriah. Otomatis nanti harapan dilirik untuk komunitas lari atau grup-grup lain untuk mengadakan event di Kota Malang. Saya cuma harapannya bukan bikin saya event itu saya, tapi ada event lain yang masuk Malang itu saya sudah seneng Pak. Jadi kalau saya ikut, saya nggak usah jauh-jauh di luar Kota Malang. Meskipun penyelenggaranya dari luar kota. Silakan. Bagi saya cuma ingin membuka awal jalan aja Pak. Soalnya terus terang untuk mengadakan event itu capek Pak. Betul. Saya harus meeting sampai malam, bareng capek. Sebenarnya hari ini pun ada acara juga teman-teman, cuma kita bagi karena kan Pak Eko menggenderang saya, jadi kita bagi tugas hari ini Pak. Wah, ini khusus Nawa Kreatif. Luar biasa ini tadi. Ini saya sengaja mengundang Pak Paulus ini bisa memberikan motivasi kepada yang lain bahwa pekerjaan, aktivitas, kesibukan yang begitu banyak, tapi jangan lupa tetap menyiapkan waktu untuk bahagia. Bahagianya Pak Paulus kayaknya dengan runner, dengan lari. Nah, ini kan, ini penting mungkin untuk semuanya. Sehingga kegiatan yang begitu sibuk dengan lari, dengan tenis, olahraga itu adalah sebagai kegiatan yang mensupport dari energi kita biar kita lebih semangat. Terakhir Pak, itu untuk Embaran itu perizinnya sudah selesai semua berarti ya? Semua ya? Secara untuk permohonan sudah kita ajukan. Kemarin kita sudah sempat audien dengan pihak Pak PJ Kota Malang, Pak Iwan Kurniawan, dihadiri dengan Pak Dandim, kemudian dengan jajarannya. Jadi secara prinsip mereka tidak ada kata lain akan siap support untuk acara Embaran Malang 10K. Tahun 2025. 26 Januari 2025. Kenapa 26 Januari 2025 kita adakan tahun ini? Karena waktu Januari tidak ada event lain yang bertempukan untuk event lari di Indonesia. Jadi saya harapkan semua akan terpusat dari pelari-pelari nasional, lari ke Malang. Pelari huri pun bisa datang ke Kota Malang. Itu padahal bisa diikuti oleh anak kecil. Oh bisa. Istrinya, suaminya, bisa. Meskipun gendut-gendut, bisa. Kecil-kecil bisa ikut mau semua. Jalan mau lari bisa. Ya. Oke, ada lagi Pak Paulus mungkin? Sementara cukup Pak. Cukup ya. Ya, terima kasih banyak saya sudah diundang di sini Pak Eko. Podcast MCC. Ya, masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Ya demikian Nawa Kreatif. Saya barusan berbincang-bincang panjang lebar dengan Paulus Oliver Yusuf. 3 suku kata, Paulus Oliver Yusuf. Nah, ini melihat kegiatannya yang luar biasa. Salah satunya adalah profesinya sebagai notaris, kemudian hobinya sebagai pengusaha, dan hobinya yang kedua sebagai runner. Dan ini telah mengadakan Embaran 10K tanggal 26 Januari 2025 diselenggarakan di Malang. Mari bersama-sama kita ikut, kita membangun Malang, bersama kita bisa. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pada hari ini, itu adalah bisa merubah sesuatu yang lama menjadi baru. Bisa merubah sesuatu yang
dulu tidak disenangi sekarang menjadi disenangi. Itu semuanya adalah dari diri kita sendiri. Dan selanjutnya bahwa event-event ini nanti akan diselenggarakan di Kota Malang dan sudah mendapat support dari pemerintah daerah, juga jajaran samping, sehingga nanti pelaksanaan bisa berjalan. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Nawak Kreatif bersama Modcast MCC Masuk Baiko. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Paulus ya. Thank you.